Lama tak muncul, ini ada Faisal Assegaf ya. Lagi-lagi fitnah keji Bapak Jokowi ya soal KPK. Ada juga ini ada Sekjen PDI Perjuangan yang mengatakan hidupnya ini merasa sempurna di penjara. Waduh, waduh, waduh. Lah ini loh, senyum Bapak Jokowi mengobrak-ngabrik mental mereka semua. Wah, ini gimana ini? Pastilah kalian penasaran. Yuk kita tonton saja videonya. Tema sentral kehadiran saya di pengadilan ini adalah keyakinan terhadap keadilan. Keadilan harus hidup dalam sistem hukum nasional kita dan juga seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Suatu negara tidak akan mungkin bisa berdiri kokoh tanpa adanya suatu supremasi hukum, dan tanpa keadilan tidak ada penghormatan terhadap kemanusiaan. Tanpa keadilan tidak mungkin cita-cita kemakmuran itu bisa dapat diwujudkan. Karena itulah saya hadir bersama dengan para penasihat hukum untuk mendengarkan jawaban dari jaksa penuntut umum. Dan dari berbagai jawaban tadi, banyak aspek-aspek yang tidak bisa dijawab oleh jaksa penuntut umum. Misalnya hal-hal yang terkait bahwa ketentuan obstruction of justice itu dikaitkan dengan aspek penyidikan, sementara proses yang terjadi itu adalah pada tahap penyelidikan. Demikian juga hal-hal yang sebenarnya sangat substansial untuk dijawab terkait dengan pelanggaran HAM, pelanggaran asas kepastian hukum, mengingat sudah ada proses pengadilan yang telah mengambil keputusan hukum tetap, dan kemudian berbagai dakwaan yang cenderung dipaksakan. Hal tersebut tidak dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami percayakan kepada seluruh majelis hakim untuk dapat mengambil keputusan terbaik atas eksepsi yang kami ajukan. Ya ini loh Sekjen dari PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto ini dalam sidang kemarin ya. Katanya ini banyak aspek yang tidak bisa dijawab oleh jaksa penuntut umum. Waduh, waduh, waduh. Katanya seperti itu. Ya kalau sudah melakukan kesalahan ya seperti inilah kelihatannya Bapak Hasto ya. Seperti ini jadinya. Mau membela diri sebagaimana ya bentuknya, ini tetap salah lah pastinya ya. Nggak tahu ini gimana ini. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Apa Pak Hasto? Kehidupan Bapak sempurna di penjara? Dan alhamdulillah berat saya bisa berkurang karena olahraga yang teratur. Dan kehidupan saya menjadi sempurna. Waduh. Karena memberikan suatu kesempatan untuk berkontemplasi dengan membaca begitu banyak buku-buku di dalam tahanan KPK. Terima kasih. Luar biasa memang Pak Hasto, Sekjen PDIP ini ya. Vibes-nya itu loh, vibes-nya selalu positif sekali gitu. Ini jangan-jangan setelah narasi Pak Hasto yang ini, jadi banyak orang yang kepengen masuk penjara. Kenapa? Masa kata Pak Hasto masuk penjara sempurna? Dan Pak Hasto juga bilang, Pak Hasto banyak berkontemplasi, merenung, memikirkan, dengan baca buku dan segala macam. Dengan begitu banyak buku katanya kan. Mungkin buku-bukunya udah pada habis dibaca semua Pak Hasto. Jadi saya berpikir untuk memberikan kenang-kenangan kepada Pak Hasto, tapi saya bingung nitip lewat siapa. Mungkin bisa saya ke KPK, saya titip di resepsionisnya mungkin, ya kan nanti ada ini rencana saya Pak, mau ngasih Bapak. Ini buku gambar anak saya. Bapak bisa mewarnai, jadi jangan hanya baca buku, mewarnai juga beraktivitas tuh. Boleh juga. Ini ada mewarnai es krim. Tinggal ngikutin ini Pak. Atau mewarnai ini ada juga nih sosis. Ikutin Pak.
Dan memang mewarnai itu Pak Hasto ya, bisa merelaksasi pikiran ya, membantu fokus dan membuat Bapak jauh lebih sempurna lagi. Apalagi ada gambar sushi Pak. Aduh, ini kocak bener ini abang satu ini tadi ya. Katanya Bapak Hasto di penjara. Ya Bapak Hasto ini lebih sempurna. Waduh. Ya berarti tempat itu adalah tempat terbaik lah buat Bapak Hasto. Ya bravo Bapak Hasto ya, bravo. Ya semoga betah dan gak mau pindah ke tempat lain ya. Aduh, ini gimana toh? Masa toh? Gimana ya? Di penjara kok malah lebih sempurna. Aduh, ini gimana pikirannya Bapak Hasto ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Orang-orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. Mereka disiapkan oleh Jokowi untuk melindungi Jokowi. Perang di tempat itu, bukan di istana, bukan di DPR. Mereka harus menempatkan satu ruang peperangan yang jelas. Datang berhadapan dengan orang-orang KPK itu. Laporan sudah banyak, bukti tersedia. Alasan apa Anda tidak segera memproses, menangkap Joko Widodo? Bentar. Ini ada Faisal Assegaf yang memfitnah keji Bapak Jokowi. Katanya orang-orang di KPK itu adalah komplotan Bapak Jokowi. Mereka ini hasil ya 30 juta US dollar untuk revisi undang-undang yang didanai Bapak Jokowi. Aduh, ini fitnah apalagi nih Faisal Assegaf. Lama tidak muncul, kok muncul. Ya memfitnah Bapak Jokowi lagi. Aduh. Ini gimana ini? Jadi pendudukan KPK itu menjadi kehendak bersama. Saya yakin Presiden juga setuju. Saya yakin DPR juga setuju. TNI setuju, Polri setuju. Kenapa? Karena semua ingin rasa keadilan. Tapi kalau dia mau tiba-tiba, wah duduk di DPR, duduk di sana, belum relevan Pak. Harus ada ruang untuk menyadarkan pemerintah, menyatukan rakyat pada satu keinginan yang sama dulu. Perang melawan sumber masalah. Perang melawan aktor gorong-gorong. Jadi ini sederhana. Aktor gorong-gorong. Cuma kita nggak mau. Boleh juga. Kita bias. Belum mau. Jadi kalau tekanan ini tidak dibangun, maka yang terjadi apa? Tangan gelap tekanan Jokowi itu beroperasi. Bisa saja orang-orang Gerindra satu demi satu ditahan. Bisa saja elit-elit partai satu demi satu ditangkap. Karena itu sudah ada di meja. Penjahat utama yang namanya Jokowi. Penjahat demokrasi. Perusak konstitusi. Bulan April kita harus datang bersama-sama. People power duduki KPK. Dengan satu proposal yang jelas. Satu kehendak yang jelas dan terang. Kami tidak mau ribut dengan presiden, kami tidak mau ribut dengan DPR. Kami mau KPK yang merevisi undang-undang karena dimakilar oleh Jokowi 30 juta dolar, sekarang bertindak adil. Adil Jokowi. Kapan kamu panggil Gibran? Kapan kamu panggil Kaisang? Kapan kamu panggil Jokowi? Ya, ini Faisal Assegaf tadi menyebutkan orang-orang di KPK itu adalah komplotan Bapak Jokowi. Aduh, katanya ya demokrasi rusak ini karena Jokowi. Aduh, demokrasi rusak bagaimana toh? Ya kalian menghina seorang presiden. Bapak Jokowi ini diam terus menerus loh. Sabar Bapak Jokowi segitunya, sampai segitunya kok bisa-bisanya bilang demokrasi ini rusak ya karena Jokowi. Heran juga. Apa nggak sadar ya mereka ini menghina seorang presiden seperti itu. Dan Bapak Jokowi ini diam-diam saja, tidak pernah membalas satupun seperti itu loh.
Heran juga ini sama mereka ini. Ini emang kalau sudah sakit hati ya seperti ini. Bawaannya ya aduh. Mulut-mulutnya ini kalau bicara ya seperti itu. Ya memfitnah, menghina, ya seperti itulah kalau sudah benci. Apapun yang dilakukan Bapak Jokowi ini selalu salah di mata mereka. Heran ini Faisal Assegaf namanya. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Pak kemarin kembali ijazahnya kembali diungkit Pak. Ijazahnya ke UGM kembali diungkit karena ponnya yang dinilai belum ada di masa itu. Iya. Ya itu Penyuluman. apa ya, fitnah murahan yang Fitnah diulang-ulang murahan. terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Ini menanggapi itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Nah ini loh yang mendalilkan ya yang membuktikan, bukan malah Bapak Jokowi yang disuruh membuktikan. Padahal sudah jelas lah ijazah Bapak Jokowi ya sudah jelas dari temannya sudah bersuara, dari kampus UGM juga sudah bersuara, tapi mereka ini masih dablek ya. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Nah ini tadi ya senyum Bapak Jokowi ini jelas lah mengobrak-ngabrik mental mereka ini loh. Ya seperti pembenci-pembencinya, seperti ya Faisal Assegaf tadi, Bapak Hasto Kristianto, aduh, dan sebagainya lagi. Jelas ini senyum manis Bapak Jokowi ini membuat mereka ini semakin panas ya kelihatannya. Kasihan ya mereka ini ya. Ya bagaimana tidak ya, bangsa ini harus banyak belajar ya, mengkajilah biar tambah pinter. Apakah kita ini hanya berkutat pada isu ijazah saja? Padahal ya negara lain ini sudah maju jauh ke depan ya. Kita hanya ngurusin ijazah ya, yang sudah jelas ya, dari pihak UGM sudah buka suara, dari teman-teman Bapak Jokowi juga sudah bicara. Tapi ini para pembenci nih jelas-jelas ini masih dablek. Aduh, heran ini. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Kadang banyak orang yang nggak ngerti apa itu dui fungsi ABRI yang mengkait-kaitan dengan situasi masa Orde Baru. Aduh, mungkin bagi Gen Z yang belum pernah mengalami itu wajar-wajar aja. Tetapi bagi orang-orang yang mengalami, ya seperti saya, ya jangan membelokkan atau membuat framing bahwa keadaan sekarang akan berbalik seperti Orba. Rancangan Undang-Undang TNI ya kita udah sama-sama tahu ternyata kan nggak sesuai dengan apa yang dikatakan para pembenci ya, para orang-orang yang sebetulnya adalah alat dari orang-orang yang tidak suka, mafia yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Prabowo Gibran. Jadi mereka support tuh, membuat semuanya gaduh, membuat satu keadaan chaos. Supaya apa? Ya itulah cara mereka melakukan perlawanannya. Selain perang ekonomi, ya menarik investasi sebesar-besarnya jaringannya dari IHSG, kemudian dari bank BUMN mereka tarik. Ya, kemudian yang kedua ya dengan cara memobilisasi massa itu akan selalu terjadi. Karena mereka takut. Ya, kekuatan-kekuatan tersebut takut terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran. Dan saya yakin setelah rancangan undang-undang TNI itu dibabat semua itu, ya, dibabat semua.
di mana lembaga-lembaga, kementerian atau instansi yang memang selama ini banyak mafia yang bermain atau supremasi sipil yang tidak bisa menjalankan tugasnya, malah justru menjadi mafia di sana, akan diberantas. Ya, intinya kita ini jangan sampai diadu domba lah sama mafia-mafia ini yang takut ya RUU TNI ini menjadi masalah mereka lah ini pastinya ya. Padahal sudah jelas ini Bapak Prabowo Subianto jelas-jelas mau memberantas korupsi dengan gencar-gencarnya seperti itu. Tapi kenapa para mahasiswa ini ada yang kemarin ya makzulkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran? Waduh, presiden setegas ini, presiden sebaik ini kok malah dimakzulkan. Heran juga ini kepada para mahasiswa itu loh, yang suka demo, yang suka memecah belah. Wah, heran juga ini. Ya, jadi ini nggak akan sama kayak Orde Baru. Kalau sama kayak Orde Baru mungkin kita ngomong kayak gini hilang, gitu ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa ya jangan menjadi mahasiswa ya. Hati-hati tetap. Walaupun kalian tidak tahu, kalian turun ke jalan, pahami dulu ini gerakannya seperti apa, pahami peta politik ya. Lihat, nggak ada sesuatu di politik ini yang kebetulan, pasti ada desain di belakangnya, dan teman-teman mesti harus melihat itu. Kecuali teman-teman adalah korlap, teman-teman terafiliasi dalam politik tertentu yang punya niat ke depan akan berpolitik, yang maju mau ke parlemen. Bisa aja Anda menjadikan momentum ini menjadi karir Anda untuk meloncat ke arah tujuan Anda. Tetapi bagi yang tidak punya keinginan itu, yang hanya memikirkan untuk keutuhan bangsa dan kesejahteraan kita bersama, mikir dua kali. Biarin aja kawan-kawan kalian yang menjadi korlap, menjadi denlap, jenderal lapangan, atau sebagai ketua organisasi yang memang punya cita-cita dia sebagai politisi, kasih ruang buat mereka. Biarkan mereka turun ke jalan. Anda mendingan tetap berpikir objektif. Ya, ini loh pesan untuk mahasiswa ya. Coba dengarkan ini tadi. Ini sangat bermanfaat dan ini ya jelaslah. Pokoknya jangan sampai kita semua diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak suka ya dengan pemerintahnya Bapak Prabowo Subianto saat ini. Waduh, serba-serbi RUU TNI. Nah, ini loh yang saya maksud Prabowo tadi. dan Gibran. Padahal kalau kita perhatikan dari pasal-pasalnya itu tidak ada ya guys yang melenceng dari tupoksi militer seperti itu. Ya sebenarnya kalau memang pengen memakzulkan Prabowo Gibran, kenapa sih harus muter-muter dulu kayak angin? Kenapa sih harus demo-demo dulu? Kenapa nggak langsung mengadakan pemakzulan atau demo untuk memakzulkan Prabowo Gibran gitu? Nah, jadi setelah Prabowo Gibran makzul gitu kan bisa naikin jagoannya. Kira-kira siapa nih? Mau naikin Anies atau Ganjar? Kan menjadi percuma. Tak berguna. RUU TNI ini demo-demo RUU TNI toh ujung-ujungnya mereka mau itu cuma makzulkan Prabowo dan Gibran. Jelas banget kan, kelihatan banget bahwasanya mereka itu tidak menginginkan dan tidak suka kalau Prabowo dan Gibran memegang jabatan tertinggi di negara ini. Mereka itu cumanya nggak mau. Mereka cuma itu deh ya, greget. Bikin gemes. Mereka itu sebenarnya tujuannya memang cuma nggak suka aja Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Ya maunya mereka ya sama tahu aja lah si pengendali angin dan pengendali banteng gitu. Ya kan jelas banget bahwasanya mereka dengan sengaja mencari-cari masalah yang tujuannya hanya satu, makzulkan Prabowo dan Gibran. Ya, bener juga ini mbaknya. Ini satu tadi ya. Awalnya demo RUU TNI, tapi lama-kelamaan kok ada tagar makzulkan Prabowo Gibran. Aduh, jelas lah ini ya. Orang-orang yang tidak suka pemerintahannya Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini pastinya ya. Gimana tuh ini? Gimana? Jelas bukan main kan. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Ya kita bisa lihat
Kalau orang yang cinta bangsa dan cinta negara, dalam situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, harusnya menyatukan pikiran, aspirasi, dan membawa persatuan nasional Indonesia lebih baik. Itu warga negara yang baik. Apalagi politisi, bukan malah khotbah di masjid dipakai buat kampanye, mumpung. Bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Lagi ruwet nih, gua manfaatkanlah untuk menaikkan elektabilitas aneh gitu. Nah itulah yang Anies lakukan, saudara, ketika dia mendapatkan kesempatan menjadi khotib di Masjid UGM. Bukan dia menyampaikan renungan yang menyejukkan bagi umat, ya malah berkampanye politik. Ya, jika memang Abah Anies Baswedan ini mencintai negara, mencintai bangsa Indonesia ini, seharusnya ya yang keluar, kata-kata yang keluar dari mulutnya ini mempersatukan bangsa, bukan malah memecah belah bangsa dengan mengompori ya mahasiswa untuk menyerang pemerintahannya Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Seharusnya masjid untuk ibadah ini malah dijadikan sebagai tempat berkampanye politik. Waduh, ini gimana ini? Ini sangat keterlaluan emang. Gak tahu lagi nih sama Abah Anies Baswedan. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya. Terima kasih.